Desa 1 Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Di sini saya sebagai angkatan 9 dari calon guru penggerak. Di sini saya coba memaparkan tentang budaya positif, yaitu agar seorang guru mampu memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Dengan begitu, seorang guru nanti juga harus mampu bekerja sama atau berkolaborasi untuk mengembangkan atau mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal. Dengan juga maka akan muncul yaitu pertanyaan pemantik, diantaranya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak juga, serta memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari pertanyaan ini adalah contoh dari perilaku guru kita waktu zaman dahulu. Lain dengan apa saat ini, yaitu untuk kurikulum merdeka. Dari yang ingin saya jelaskan tadi, yaitu kita akan membahas yaitu diantaranya ada 5 topik bahasan, yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas. Yang keempat adalah segitiga restitusi, dan yang kelima adalah posisi kontrol. Topik pembahasan yang pertama yaitu tentang disiplin positif, nilai kebajikan dan lanjut ya. Topik satu yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma kegiatan kepala tangan ini adalah merupakan suatu contoh dari kegiatan tersebut ya. Sebagai penjelasan yaitu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu dengan segala daya. Lalu buatlah sebuah kepalan teman. Dengan itu akan dapat mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang B bisa membujuk, mengancam, menghadir, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka tangan. Itulah kenapa ya seperti kepala tangan ini nanti maknanya akan bisa berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Lanjut. Perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Sebagai contoh stimulus respon ya, yaitu kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan lain sebagainya. Lalu apa makna dari disiplin? Nah, disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya yaitu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Dengan berarti di sini dengan punya kedisiplinan orang akan dapat menggali potensinya. Lalu untuk menuju sebuah tujuan apa yang akan dia hargai. Namun dalam budaya kita yaitu makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum. Untuk mendapatkan hal tersebut maka harus kita hubungkan ya, kata-kata disiplin supaya menjadi kenyamanan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian untuk mencapai sesuatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan universal
yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini kami berikan yaitu dua contoh teori kultural, yaitu dari Dr. Thorberdian Besser dan Dian Bosen. Nah, nilai-nilai kebajikan yang lain dicapai oleh setiap anak yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang akan dihasilkan adalah manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu punya sifat mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, dan bergotong royong, serta akan menimbulkan rasa kreatif. Topik yang kedua yaitu tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi tiga, yaitu motivasi eksternal, internal, dan motivasi internal. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu ada tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Apa itu restitusi ya? Restitusi itu adalah merupakan suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Dengan begitu akan dapat membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi ini adalah merupakan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain supaya kita tidak saling tersakiti. Ciri-ciri dari restitusi yaitu diantaranya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya tawaran bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri, yaitu juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan suatu tindakan. Yang kedelapan yaitu restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga yaitu topik tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan yang telah disepakati secara bersama-sama. Dengan begitu akan dapat mendukung motivasi intrinsik yang kembali pada nilai-nilai keyakinan. Dengan itu dapat menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang telah ada. Sebagai contoh, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, A atau B, yang A itu datang tepat waktu, lalu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, yang
hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, konsekuensi itu adalah akibat dari perbuatan kita. Kita harus dapat, ya, yaitu sesuatu yang apa yang telah terjadi. Konsekuensinya apa? Kalau jatuh, konsekuensinya adalah kaki akan luka, misalnya seperti itu, ya. Lanjut. Tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Contohnya, ya, kalau tindakan guru menyuruh menulis 100 kali, 200 kali, ya, itu adalah merupakan konsekuensi dari hukuman karena kita melanggar kesepakatan kelas atau aturan yang ada dan kita sepakati bersama-sama di dalam kelas. Kita lanjut, yaitu topik keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia diantaranya ada 5, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan kebebasan, lalu kebutuhan untuk bertahan hidup, dan kebutuhan untuk penguasaan. Nah, di sini, ya, peran kita sebagai pendidik, ya, itu ada 5 peran sebetulnya, ya. Tapi sebagai pendidik di tingkat dasar, ya, itu kita harusnya lebih condong sebagai teman dan manajer. Dengan sebagai teman kita akan dapat mengetahui, dapat menggali minat bakat anak, ya, dan kendala-kendala yang ada. Sebagai manajer, nanti kita bisa akan mengarahkan setelah kita mengetahui minat dan bakat anak tersebut. Terakhir, yaitu topik ke-6, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada dibedakan, yaitu dalam 3 hal dalam menangani permasalahan atau kasus siswa. Yang pertama yaitu menstabilitaskan identitas, ya. Di dalam menstabilitaskan identitas anak, kita harus bisa mendekati anak, merayu, menanya kenapa hal-hal tersebut dilakukan, ya. Yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Nah, dengan memvalidasi kebutuhan ini kita akan tahu lebih dalam apa letak dan bagaimana cara memposisikan anak, kenapa anak itu berbuat salah, ya. Terus itu melanggar peraturan atau tidak, ya. Nah, dengan berbagai macam pertanyaan tersebut, maka anak akan bisa mulai berpikir kritis, kenapa ya saya tadi melakukan kesalahan, sebaiknya bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut, ya. Yang ketiga yaitu, kita akan menanyakan tentang keyakinan kelas, ya. Nah, dari berbagai macam pertanyaan, kasus dan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai kasus tersebut, maka kita akan bisa menanyakan pada anak yang mempunyai masalah, ya. Apakah perbuatan, misalnya apakah perbuatannya tersebut sudah sesuai dengan